Di pavilion meteor, setiap kali seseorang masuk, itu akan menarik perhatian. Lagi pula, mereka yang bisa memasuki pavilion meteor saat ini semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Mungkin di Huang Jitian, mereka juga akan menjadi lawan hidup dan mati. Namun, tidak ada kekuatan di dalamnya yang sangat dibanggakan. Saat awalnya melihat dua siluet yang masih sangat muda, wajah banyak orang masih sedikit meremehkan. Dan ketika melihat token yang dikeluarkan Qin Yichen, mata ceroboh yang acuh tak acuh itu, tiba-tiba membeku. Namun, di wajah mereka tidak ada yang bermartabat, tapi ada sentuhan main-main. Tidak ada yang tidak terbiasa dengan token dengan kata, air, di atasnya. Karena hanya tersedia bagi mereka yang berpartisipasi dalam Kaisar Surga atas nama keluarga Kekaisaran Kabut Air. Jika Anda meletakkannya di masa lalu dan melihat kekuatan keluarga Kekaisaran Kabut Air, banyak kekuatan pasti akan menjadi 10.000 poin. Tetapi saat ini, ekspresi wajah mereka benar-benar berbeda. Kontradiksi antara keluarga Kekaisaran Qian dan keluarga Kekaisaran Kabut Air sudah terkenal, dan kata-kata kejam yang merah dan retak beberapa waktu lalu bahkan lebih berkesan. Semua orang awalnya mengira bahwa keluarga Kekaisaran Kabut Air telah melepaskan kesempatan Huang Jitian kali ini. Tetapi semua orang tidak mengharapkan dua tempat ini, dan beberapa orang masih berani mendapatkan harganya. Anda tahu, api merah retak, tetapi ada sesuatu yang ingin dikatakan terlebih dahulu. Berani memasuki surga kaisar dengan dua tempat semprotan air keluarga Kekaisaran, yaitu membawa kehancuran sendiri. Qin Yichen tidak terkejut dengan perubahan banyak mata yang kuat di sekitarnya. Satu-satunya hal yang membuatnya tampak sedikit bermartabat adalah ketika dia mengeluarkan token. Dia sangat menyadari bahwa ada garis pandang yang diproyeksikan. Dan dalam garis pandang itu, ada semacam hawa dingin yang membuat orang seperti gudang es. Bagaimana? Qin Yichen mendongak, samar-samar melihat siluet kekar. Tapi dia dengan cepat menarik pandangannya dan bertanya kepada pelayan di depannya dengan ringan. Tolong, dua orang dewasa. Mendengar ini, pelayan itu bergegas ke samping dan berkata dengan hormat kepada Qin Yichen. Di bawah tatapan mata aneh, Qin Yichen juga berjalan menuju loteng. Tetapi bukannya pergi ke lantai atas, dia secara acak menemukan meja dan duduk diam. Jika tidak terduga, mata yang membuatnya bermartabat 10.000 poin tadi seharusnya berasal dari retakan api merah. Orang itu ada di atas, dia tidak mau menyentuh cetakan ini sebelum dia mulai. Kedua orang ini sangat berani, mereka berani datang ke pavilion meteor. Benar-benar ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Seorang raksasa dan seorang junior senior bahkan berani datang untuk menyapu wajah merah itu. Keluarga Kekaisaran Kabut Air di mana dua kambing hitam ini? Melihat mereka berdua, di pavilion meteor, bisikan pelan-pelan terdengar. Pada saat ini, di loteng lantai tertinggi pavilion meteorologi, ada siluet merah kekar, dikelilingi oleh banyak siluet, dan mereka yang merangkul semuanya di benua 10.000. Kekuatan reputasi lemah. Saat ini, wajah-wajah perkasa ini penuh dengan warna hormat, sama seperti orang biasa yang masing-masing dan setiap orang mencoba mengikat karakter tingkat atas, di mana masih ada sedikit kekuatan yang seharusnya. Tentunya jika mengetahui identitas orang yang berada di tengah, pemandangan ini tidak akan mengejutkan. Karena, siluet di tengah itu adalah orang nomor satu di bawah pembangkit tenaga listrik teratas keluarga Kekaisaran Qian. Di Huang Jitian, pembangkit tenaga listrik teratas tidak bisa masuk. Keberadaan menakutkan di daftar 100 teratas ini jelas merupakan salah satu yang paling puncak di antara semua kekuatan. Itu normal baginya untuk menjadi sangat kuat. Tuan, mereka sepertinya tidak punya rencana untuk pergi. Saya melihat Qin Yichen, meskipun dia tidak mencapai level tertinggi, tetapi masih tinggal di pavilion meteor. Di mata banyak orang kuat di sisi api merah, ada beberapa kejutan yang muncul, dan salah satunya bahkan membuka mulut dan berkata, Mendengar ini, retakan api merah juga tampak agak tidak terduga, dan matanya sedikit tersapu, meski tidak menarik. Dia berkata dengan kejam kepada keluarga Kekaisaran Kabut Air. Pada dasarnya, kekuatan yang berpengetahuan luas dari seluruh 10.000 benua etnis tahu. Meskipun kedua orang ini luar biasa, mereka seharusnya dari yang lebih lemah, jika tidak. Jika demikian, beraninya mereka datang ke sini dengan token keluarga Kekaisaran Kabut Air. Seperti orang seperti ini, dia mematahkan tangannya untuk menghadapinya, itu sedikit penurunan harga. Namun, kekuatan di sisi api merah itu retak, tetapi tidak tenang. Di mata mereka, ada semburan kegembiraan yang muncul. Setiap kali surga kaisar dibuka, akan selalu ada beberapa orang dari pedalaman yang ingin datang untuk memancing di air yang bermasalah. Tetapi tidak menyangka, kali ini bahkan ada Xiao-Xiao yang ingin memasukinya terlebih dahulu. Seorang lelaki perkasa yang ingin berakhir dengan tawa merah. Suaranya berada di bawah paket True Origin, dan diunggah dari tingkat tinggi. Dengan suara ini, pavilion langit yang awalnya berisik menjadi sedikit sunyi saat ini. Jalur menunggu pertunjukan yang bagus, juga melihat kedua sosok di bawah. Di bawah tatapan banyak mata, Qin Yichen juga sedikit terpana. Namun, di bawah sarkasme semacam ini,
Kulitnya tampak sangat tenang. Sama sekali bukan isyarat kemarahan untuk bangkit. Dewasa, pembangkit tenaga listrik pembuka memandang ke arah api merah dengan tatapan menyanjung, dan bertanya dengan lembut di mulutnya. Untuk pertanyaannya, Red Firecrack sepertinya tidak melihatnya, hanya bermain dengan cangkir teh di tangannya. Melihat ini, senyum menyeringai di sudut kekuatan itu. Api merah yang retak tidak berhenti. Tampaknya menyetujui simpulnya. Segera, kekuatan itu berjinjit sedikit, tubuh itu bergegas keluar. Sua. Saat berikutnya, siluet perkasa itu jatuh di sisi Qin Yichen. Telapak tangannya, seperti cakar elang, dicengkeram ke bahu yang terakhir. Seringai terdengar dari mulutnya. Nak, jika kamu ingin memancing di air yang bermasalah, patuhi saja sampai akhir. Dan sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk. Keluar dariku. Dengan suara minuman yang marah, telapak tangan itu juga tiba-tiba meledak. Sepertinya ingin membuang Qin Yichen dari amarahnya. Tapi agak mengejutkan bahwa di bawah tempat pembuangan sampah ini, Qin Yichen tubuhnya seperti batu, sama sekali tidak bergerak. Saya tidak memenuhi syarat. Saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Dalam kengerian semua orang, siluet yang sama sekali tidak bergerak itu berbalik perlahan dan memandang dengan acuh tak acuh ke arah kekuatan itu. Pada saat yang sama, suara sedingin es menyebar melalui paviliun meteorologi ini.